Sosok Mahapati Gajah Mada pemersatu Nusantara. Menurut sejarah, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Kekuasaan Kerajaan Majapahit hampir melingkupi di seluruh Indonesia. Pusat ibu kota Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Di dalam Kerajaan Majapahit sangat dikenal sosok kesatria bernama Mahapati Gajah Mada di masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Hal yang paling dikenal pada sosok Mahapati Gajah Mada dari sumpah palapanya yang bercita-cita akan menyatukan Nusantara. Dalam sumpahnya, ketika ia akan dilantik menjadi Mahapati dari Kerajaan Majapahit, ia berkata selama dirinya belum menyatukan Nusantara, dia tak akan menikmati palapa. Arti palapa adalah kesenangan. Sosok Mahapati Gajah Mada dikenal memiliki asal-usul yang misterius. Menurut naskah Usana Jawa, bahwa Gajah Mada tidak dilahirkan oleh manusia, melainkan ia terlahir di Pulau Bali atas kehendak Dewa-Dewi dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Narayana. Tafsiran tersebut berbeda dengan kitab Babat Arung Bondan yang menyatakan bahwa Gajah Mada anak dari Pati Logender dalam cerita kisah Darmawulan dan Menak Jingga di masa kepemimpinan Ratu Suhita dalam Kerajaan Majapahit. Namun, dari kisah dalam kitab Babat Arung Bondan terkait Gajah Mada merupakan anak dari Pati Logender bertentangan karena dalam sejarah telah dijelaskan dalam bukti otentik Majapahit bahwa Gajah Mada berperan dalam awal kejayaan Kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Sementara dalam kepemimpinan Kerajaan Majapahit lebih dahulu Hayam Wuruk daripada Ratu Suhita. Berbeda dengan cerita yang dikisahkan dalam Babat Gajah Mada karya sastra Bali, di mana ada sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Patni Narirati berparas cantik bertempat tinggal yang berbeda dengan sang suami bernama Empu Suara Dharma Yoga. Pada suatu hari, Dewa Brahma terpikat atas kecantikan Patni Narirati sehingga dengan paksa menyetubui Patni Narirati di tempat tinggalnya. Atas kejadian tersebut, Patni Narirati mengadu kepada suaminya dan akhirnya kedua pasangan suami istri ini mengembara ke negeri lain. Patni Narirati pun melahirkan anak laki-laki dan setelah itu ia bersama suaminya pergi ke Gunung Pelambang untuk bertapa memohon keselamatan dan kejayaan untuk anaknya. Sedangkan anak tersebut diasuh oleh kepala desa tempat mereka mengembara, Desa Mada tak jauh dari Gunung Semeru. Permohonan mereka dikabulkan oleh sang dewa, serta diberitahukan bahwa anaknya akan menjadi orang terkenal di Nusantara di suatu hari nanti. Pada abad ke-16 Masehi, dituliskan sebuah kisah bahwa Gajah Mada merupakan anak dari petinggi di dalam Kerajaan Majapahit di era Raja Raden Wijaya, yakni Gajah Pagon. Hal ini dijelaskan oleh arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, dikutip dari Detik News. Di masa itu, Raden Wijaya dan Gajah Pagon pernah mengungsi di sebuah desa Pandakan Madura saat tentara Kerajaan Kediri menyerang. Di desa itulah Gajah Pagon menikah dengan putri kepala desa hingga dikaruniai anak yaitu Gajah Mada.